Hai teman-teman semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi ya di vlog saya Mama Hani. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oh iya teman-teman, pagi-pagi gini kalian lagi ngapain nih? Apakah udah beres-beres rumah? Belum? Jadi aku ini awal pagi itu aku tuh udah beres-beresin rumah dan aku tuh lanjut menjemur pakaian ya teman-teman. Jadi ini kain tadi malam aku cuci dan aku langsung jemur aja, nanti takutnya bau gitu ya teman-teman. Karena kain aku itu banyak banget ya teman-teman, aku tuh capek bener ya, tiap hari menyuci kain terus ya teman-teman. Jadi nanti siang aku nyuci lagi. Ya pokoknya aku tuh kalau udah capek gitu ya teman-teman, kadang aku tuh nyucinya kesiangan mau sorean gitulah ya teman-teman. Pokoknya dalam sehari itu aku harus nyuci. Jadi teman-teman, ini anak aku itu manggil-manggil ya, dia nangis cari emaknya gitu, dan aku panggil aja karena aku kan di samping rumah. Terus dia datang gitu ya, pokoknya dia tuh nggak mau jauh dari emaknya ya teman-teman. Maunya dia tuh harus di depan dia, terus harus ada di samping dia. Ya gimana ya teman-teman, aku itu kan banyak pekerjaan ya, jadi nggak mungkin lah aku harus nempel-nempel terus sama anak-anak ya. Lagian dia kan udah besar gitu ya teman-teman, jadi aku biasakan aja dia mandiri gitu, biar nggak terlalu ini bergantung sama emaknya terus. Oke teman-teman, jadi aku tuh udah siap jemur, jadi kami tuh belum mandi ya teman-teman. Karena tadi aku tuh cepat bangunnya, jadi aku tuh pagi-pagi banget udah siap beres-beres rumah. Jadi aku main-main dulu sebentar ke tempat adik ipar saya ya teman-teman, sambil bawa anak main-main juga ya teman-teman. Sekalian juga aku bawa Nena sama pakaian mereka biar mereka nanti di sana mandinya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kami udah sampai di rumahnya dan si kakak langsung ikut gabung main sama kawannya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku lanjut ya ke rumah. Jadi aku mau lihat anaknya, dan adik ipar saya itu lagi nyuci ya teman-teman. Jadi aku masuk dulu, kebetulan ada kaca besar ya teman-teman. Jadi anaknya lagi diayun ya teman-teman. Oke teman-teman, singkat cerita aku itu nggak ngevideoin di sana ya teman-teman, karena aku belum pede aja gitu ya merekam di situ. Terus ini udah sore ya teman-teman, aku tuh udah mandi dan kami tuh udah tidur siang. Jadi ini udah jam 4 sore gitu ya teman-teman. Jadi kami tuh bangun udah sorean gitu ya, karena kami pulangnya dari tempat ipar saya itu jam 1 sore gitu. Jadi aku istirahat dulu bentar, tidur biar nanti tidak ngantuk gitu ya. Terus aku lanjut mau goreng nangka ya teman-teman. Jadi ini nangka dari Pak suami, dia dapat nangka dari pekerjaannya gitu ya teman-teman. Jadi Pak suami tuh nyuruh aku untuk menggoreng nangka ini, nanti kalau pulang kerja dia tinggal makan gitu ya teman-teman. Nangkanya kecil ya teman-teman, tapi buahnya banyak banget ya teman-teman. Ya udahlah aku goreng semuanya ya teman-teman. Dan nangkanya itu udah aku cuci ya teman-teman. Terus aku bikin dulu tepungnya. Jadi tepungnya itu aku pisahin dulu ke tempat yang lainnya teman-teman, jadi biar nanti gampang dicampur ya sama nangkanya. Jadi ini agak susah, gampang sih masak menggoreng nangkanya ya teman-teman. Jadi di sini aku tambahkan garam ya teman-teman, sesuai dengan selera lah ya teman-teman. Terus aku masukkan air sedikit ya. Jadi aku aduk rata dulu ya teman-teman, biar nanti biar nggak menggumpal gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku masukkan semua, dan kebetulan di sini nggak muat ya teman-teman. Dan tepungnya juga keenceran ya teman-teman. Pokoknya aku tuh menggoreng nangka ini gagal ya teman-teman, karena tepungnya itu tipis banget ya, jadi kurang banyak gitu. Namanya juga nangkanya juga banyak ya teman-teman, tapi ya nggak mungkin lah ya kan, harus banyak-banyak bikin tepungnya ke dalam, percuma aja ya teman-teman. Sebanyak apapun nangkanya tepungnya itu tetap aja dia itu nggak lengket ya teman-teman. Jadi ya udahlah aku bikin aja, yang penting tercampur gitu ya teman-teman. Dan di sini tepungnya hampir mau habis ya teman-teman, padahal itu udah banyak ya, tapi tetap aja masih kurang ya teman-teman. Lanjut lagi aku goreng nangkanya di kayu api ya teman-teman, biar lebih hemat aja gitu ya teman-teman.
Jadi aku tuh menggoreng nangka itu 2 kali penggorengan ya teman-teman, biar lebih irit minyaknya, terus biar cepat juga masaknya ya teman-teman. Sambil masak aku tuh menggendong anak aku ya teman-teman, karena dia dari tadi nangis terus ya teman-teman. Ya udahlah aku gendong sambil duduk gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan salpak ya sama ember yang ada kain itu, karena tadi aku tuh nyuci kain ya teman-teman, jadi besok aku jemur ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku menggoreng sambil duduk ya teman-teman, biar lebih enak aja gitu ya menggendong anak sambil menunggu nangkanya masak ya teman-teman. Jadi aku tuh ngajak ngobrol si adik, karena dari tadi dia nangis terus ya teman-teman, sampai air matanya itu keluar ya teman-teman, dan itu pun masih nempel di matanya ya teman-teman. Pokoknya kasihan banget ya anak saya ini, nangis-nangis terus, emaknya selalu sibuk ya teman-teman. Dan di sini dia aku ajak ngobrol-ngobrol gitu sambil main-main gitu lah ya teman-teman. Ya seperti inilah ya teman-teman kegiatanku di sore hari bersama anak-anak ya. Jadi kami itu baru bangun ya teman-teman, jadi kesorean gitulah. Oke teman-teman, jadi ini si kakak lagi main roda sendirian. Lanjut lagi, aku mau membalikkan gorengannya. Jadi aku menggoreng nangka ini cukup lama ya teman-teman, karena tepungnya itu kan nggak menyatu gitu ya, jadi susah juga masaknya, dan aku gagal menggoreng itu ya teman-teman. Tapi ya udahlah ya teman-teman, mau gimana lagi, yang penting udah digoreng gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil masak aku tuh ngevideoin mereka, karena mereka itu lucu banget, selalu kompak gitu ya teman-teman, biar sekalian juga nanti kalau udah besar bisa dilihat ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah nangkanya yang aku goreng tadi, jadi belum menguning gitu ya teman-teman, dan padahal kan apinya udah kencang tapi tetap lama juga masaknya. Terus lanjut penggorengan kedua ya teman-teman, jadi ini terakhirnya aku menggorengnya ya teman-teman. Jadi nangka ini tadi aku tambahkan sedikit tepungnya ya teman-teman, biar lebih tebal gitu, tapi tetap aja ya teman-teman tepungnya nggak menyatu sama nangkanya. Oke teman-teman, sambil menunggu masak yang penggorengan kedua ini, aku lanjut mengupas nanas gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh mau bikin selai nanas, tapi nggak tahu ya kayak mana caranya, cuman aku coba-coba aja, karena dari kemarin aku tuh pengen banget bikin selai nanas, tapi aku tuh nggak tahu apa aja resepnya. Ya udahlah aku coba-coba aja dulu ya teman-teman, siapa tahu hampir sama ya dengan selai-selai yang di sana. Karena di tempat saya itu banyak banget nanas yang masak ya teman-teman, jadi aku tuh nggak sanggup makannya setiap hari ya teman-teman, daripada terbuang. Ya udah aku bikin selai nanas dulu, siapa tahu bisa jadi selai nanas ya teman-teman. Jadi aku coba dulu ya teman-teman, dan di sini nanasnya aku blender aja ya teman-teman, biar lebih cepat gitu ya. Jadi aku tuh ngerjainnya itu buru-buru ya teman-teman, karena udah sore banget, anak-anak juga udah pada nangis minta dimandiin gitu ya teman-teman. Pokoknya aku tuh harus cepat-cepat ngerjain semuanya. Tapi di sini aku tuh udah masak ya teman-teman, tinggal memandikan anak aja. Tapi karena aku penasaran sama selai nanas, jadi aku masak nanas dulu. Dan di sini aku blender nanasnya ya teman-teman, jadi agak susah di blender, dan aku tambahkan sedikit air biar gampang gitu ya teman-teman. Jadi nanasnya itu aku blender semua ya teman-teman, biar banyak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi nanasnya aku masak semua ya teman-teman. Jadi nanasnya ini udah aku kasih gula ya teman-teman, sesuai dengan selera ya teman-teman. Jadi diaduk-aduk ya sampai kering gitu ya teman-teman. Dan ini nangkanya yang aku goreng tadi ya teman-teman, jadi udah selesai aku menggorengnya, tapi aku tuh gagal menggorengnya ya teman-teman, karena hancur gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, pas aku masak selai nanas ini, wanginya itu berasa kayak selai nanas juga ya teman-teman, harum banget ya teman-teman. Pokoknya
pas banget sama selai nanas yang di luar sana gitu ya teman-teman. Cuman ini nanasnya kurang lengket gitu ya teman-teman, mungkin kurang banyak ya aku kasih gulanya, tapi nggak tahu juga ya teman-teman, namanya juga aku mau coba-coba ya teman-teman. Tapi wanginya itu berasa banget ya teman-teman, harum banget kayak selai nanas di luar sana ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini selai nanasnya udah masak, jadi aku diamkan dulu sebentar. Oke teman-teman, jadi aku masukkan ke dalam botol kecil. Jadi ini bekas botol tempat selai coklat ya teman-teman, jadi aku pakai untuk selai nanas saja. Aku suka banget sama tempatnya, jadi aku bikin kesini aja ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku tuh cuma iseng-iseng aja ya bikin selai nanas, bukan berarti aku tuh tahu bikin cara membuat selai, bukan ya teman-teman. Cuman aku pengen coba-coba aja karena di rumah saya itu banyak banget nanasnya ya teman-teman. Jadi aku coba aja dulu. Tapi ternyata wanginya itu sama banget ya sama selai di luar sana, persis banget. Cuman bedanya itu dia nggak terlalu lengket gitu ya teman-teman. Namanya juga aku nggak tahu caranya gimana ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah selai nanasnya ya teman-teman. Jadi terserah kalian mau bikin apa gitu ya untuk campurannya, tetap aja masuk gitu ya, karena ini manis dan enak banget gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya dari video saya. Semoga video ini bisa menghibur kalian semuanya dan bisa bermanfaat juga ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya di vlog selanjutnya.